Merdeka! Selamat Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-78, keluarga GKI Ciledug Raya dan umat Tuhan yang terkasih. Sangat senang di dalam rasa syukur karena pertambahan usia dari bangsa kita boleh bersama-sama juga diberi kesempatan oleh Tuhan untuk merenungkan firman Tuhan. Secara khusus saya mau mengajak dalam renungan pada hari ini kita merenungkan tema dari HUT RI ke-78 yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Biarlah tema ini dapat menjadi tema untuk kita ingat dan untuk kita perjuangkan di tengah kondisi bangsa kita. Apakah Bapak, Ibu, dan Saudara mengetahui apa yang menjadi tema dari HUT RI ke-78? Ya, temanya adalah terus melaju untuk Indonesia maju. Sebuah tema yang sebetulnya ingin mengajak kita untuk terus berjuang di tengah kondisi pasca pandemi yang boleh kita lewati, pandemi yang telah kita lewati, dan juga untuk terus melakukan yang terbaik di tengah kondisi yang tentunya belum selesai. Pergumulan pandemi mungkin sudah selesai, tetapi masih banyak kondisi yang belum selesai. Ada pergumulan-pergumulan dan tantangan yang kita masih dan akan hadapi ke depannya sebagai sebuah bangsa. Maka marilah kita merenungkan tema ini dan marilah kita merenungkan firman Tuhan untuk menjadi pelita dan terang bagi kita untuk menjalankan perjuangan kita untuk terus melaju menjadi Indonesia maju. Maka mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur untuk Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-78 yang boleh kami peringati pada hari ini. Di dalam peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ini, kami rindu untuk dapat terus menghayati apa yang menjadi karya Allah bagi bangsa kami. Kami sebagai seorang Kristen, tapi kami juga sebagai seorang Indonesia. Kami mau menggumuli apa yang menjadi kehendak dan panggilan Tuhan bagi kami untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Maka kiranya Roh Kudus Tuhan menuntun kami dalam pelayanan firman Tuhan, perenungan firman Tuhan. Dan kiranya kami dapat semakin dilengkapi untuk berjuang bagi bangsa yang Tuhan anugerahkan, yang Tuhan cintai dan kami cintai, yaitu bangsa Indonesia. Kami berdoa dan memohon pimpinan-Mu di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, keluarga Cira, umat Tuhan yang terkasih, pada saat ini saya ingin mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari untuk merenungkan bagian dari firman Tuhan dalam Roma 12 ayatnya yang ke-11. Saya akan membacakan bagi kita semua. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma ini menjadi sebuah nasihat yang baik ketika kita ingin merenungkan tema terus melaju untuk Indonesia maju. Mengapa demikian, Bapak, Ibu, dan Saudara? Karena bangsa kita saat ini sedang menghadapi tantangan yang tidak mudah, Bapak Saudara. Pasca pandemi kita menghadapi ragam tantangan. Tantangan yang terbesar yang mungkin seringkali dibahas menuju HUT RI ke-78 ini setidaknya ada dua isu besar yang saat ini sedang kita hadapi. Yang pertama adalah tantangan karena ada polusi udara yang sampai saat ini masih digumuli. Dan yang kedua adalah tantangan karena pemilihan presiden yang sudah juga mendekati waktunya di tahun 2024. Kedua tantangan ini adalah dua isu yang cukup besar yang kita mungkin
sedang gumuli sebagai bangsa. Tetapi masih ada tantangan-tantangan lainnya yang bisa jadi kita juga perlu pikirkan bersama. Di antaranya adalah tantangan terkait dengan keberagaman, tantangan terkait dengan krisis ekonomi, tantangan terkait dengan krisis pangan, dan juga berbagai tantangan-tantangan lainnya yang perlu kita hayati. Sekalipun demikian, Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam Roma 12 ayat 11 ini kita diingatkan agar kerajinan kita tidak kendor, roh kita terus menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Inilah 3 hal penting ketika kita mau berjuang bagi bangsa kita. Ketika kita mau menghayati tema terus melaju untuk Indonesia maju. Yang pertama, janganlah kerajinanmu kendor, hendak mengajak kita untuk melihat kembali semangat kita. Kerajinanmu kendor adalah nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma untuk dapat memiliki semangat yang sama untuk memperjuangkan apa yang terbaik bagi kehendak Allah. Sama seperti ketika mereka baru menjadi seorang Kristen. Memiliki semangat yang sama terus berjuang di tengah kondisi yang menekan atau kondisi yang tidak mudah yang mereka hadapi. Demikian juga dengan kita, Bapak, Ibu, dan Saudara. Bukankah tidak jarang kita memiliki semangat yang naik turun dalam hidup ini? Semangat yang di awal begitu menggebu-gebu, tapi kemudian di tengah dan di akhir kemudian melempem dan loyo. Bapak, Ibu, dan Saudara, Rasul Paulus menasihatkan kepada jemaat di Roma untuk tidak seperti itu. Rasul Paulus mengajak jemaat di Roma untuk memiliki semangat yang konsisten. Sebagaimana mereka dahulu begitu bersemangat untuk mengikuti Tuhan, maka mereka harus terus bersemangat mengikuti Tuhan, terlepas dari berbagai tantangan yang mereka hadapi. Semangat boleh naik turun dan itu manusiawi, tetapi kita perlu terus mengingat apa yang menjadi semangat awal dari panggilan kita. Maka sebagai umat Tuhan di Republik Indonesia, di tengah berbagai tantangan yang kita hadapi, kita juga mau diajak untuk terus memiliki semangat yang Tuhan telah berikan mulai dari saat kemerdekaan Republik Indonesia, di mana para pejuang kita begitu bersemangat memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia, yang kemudian diteruskan ketika masa-masa Orde Lama, Orde Baru, bahkan reformasi, dan sampai masa pandemi kemarin di mana kita juga diajak tak bersemangat, berjuang di tengah begitu banyak tantangan. Maka biarlah semangat-semangat ini tidak kendur. Semangat-semangat ini dapat terus kita pertahankan. Masih banyak hal, Bapak, Ibu, Saudara, yang perlu kita perjuangkan. Ragam tantangan kiranya tidak membuat kita pasrah, tetapi membuat kita terus memiliki pengharapan. Karena Tuhan yang terus berjalan bersama dengan kita. Maka biarlah semangat perjuangan itu tetap kita miliki untuk berjuang di tengah beragam tantangan yang kita hadapi saat ini. Mari kita pertahankan dan mengingat semangat perjuangan yang dulu Tuhan pernah anugerahkan bagi para pejuang negara kita. Dan kiranya itu dapat terus kita hidupi di dalam perjuangan kita selanjutnya. Dan yang kedua, biarlah rohmu menyala-nyala. Ini adalah sebuah seruan kepada jemaat di Roma untuk boleh memiliki semangat untuk terus berpaut pada sang roh itu sendiri, yaitu Roh Kudus, yang menyalakan api mereka untuk terus berjuang di tengah tantangan mereka. Maka hal ini mengingatkan kita untuk terus mengingat bahwa perjuangan kita di negara ini berlandaskan pada semangat dari Roh Allah yang berlandaskan juga pada nilai-nilai Kristiani, nilai-nilai cinta kasih dari Tuhan. Maka biarlah roh kita dapat terus menyala-nyala. Kita dapat terus memperjuangkan nilai-nilai Tuhan di tengah-tengah bangsa kita yang berpusat pada nilai cinta kasih, cinta kepada Tuhan dan cinta kepada sesama. Di tengah beragam perbedaan negara kita, di tengah beragam tantangan karena perbedaan ini, baik perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan ras, bahkan perbedaan pandangan politik,
Mari kita mengingat bahwa kita sebagai orang Kristen dipanggil untuk mengasihi. Maka jangan sampai kita terjebak pada semangat memecah belah. Semangat memecah belah karena perbedaan agama. Semangat memecah belah karena perbedaan suku. Semangat memecah belah karena perbedaan ras. Atau bahkan semangat memecah belah karena perbedaan pandangan politik. Kita boleh punya perbedaan, tetapi biarlah itu tidak menghalangi kita untuk dapat merangkul satu sama lain, berjalan satu sama lain, bekerja sama satu dengan yang lain, tetap mengasihi, tetap memberikan yang terbaik. Momen lomba-lomba 17-an hari ini mungkin akan menjadi momen yang baik bagi kita semua untuk terus berjuang. Jangan lelah untuk berjuang, menjalani nilai-nilai cinta kasih Tuhan di tengah bangsa kita. Dan yang terakhir, layanilah Tuhan. Tuhan memberikan kepada jemaat di Roma misi, dan Tuhan juga memberikan kepada kita semua pengikut Tuhan misi. Sebuah misi yang harus kita perjuangkan. Misi yang oleh gereja di berbagai tempat dinyatakan dalam 3 misi di mana keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan itu perlu diperjuangkan. Maka mari kita memperjuangkan hal ini. Secara khusus kalau kita melihat keutuhan ciptaan, lingkungan di sekitar kita yang rusak belakangan ini karena polusi udara mengingatkan kita betapa terkadang sebagai manusia Indonesia yang dianugerahkan kepada Tuhan lingkungan alam begitu luar biasa, kita abai terhadap lingkungan alam kita. Maka mari kita memperjuangkan agar lingkungan alam kita bisa di lingkungan yang lebih baik, lebih sehat. Mari kita menjaga dan merawat lingkungan kita, tidak membuang sampah sembarangan, tidak menggunakan meminimalisir penggunaan plastik misalnya, atau menggunakan transportasi umum, atau mungkin jika nanti ada aturan WFH kita juga dapat menaati WFH demi mengurangi polusi udara, atau mungkin juga kita bisa memberikan saran dan masukan terkait dengan berbagai hal kepada lingkungan di sekitar kita untuk menjaga dengan baik kondisi alam kita. Maka mari sebagai bangsa Indonesia kita memperjuangkan hal ini. Itu adalah misi Allah juga. Misi Allah yang utuh tidak hanya bagi manusia, tetapi juga bagi seluruh ciptaan. Maka mari kita memperjuangkan semua hal ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, dan kiranya dengan semangat ini kita akan terus berjuang bagi bangsa kita, dan Indonesia akan terus melaju untuk Indonesia maju. Selamat merenungkan hal ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa untuk menutup rangkaian renungan pada hari ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kemerdekaan Republik Indonesia yang dapat kami rayakan pada hari ini. Kami sebagai bangsa Indonesia, kami sebagai anak Indonesia yang Tuhan anugerahkan bangsa yang begitu luar biasa, tanah air yang begitu luar biasa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas pemeliharaan-Mu, sehingga 78 tahun negara kami dapat berjuang bersama, mengatasi beragam tantangan, beragam pergumulan. Kami percaya Tuhan tidak meninggalkan bangsa kami dan Tuhan ada bagi bangsa kami. Maka ketika pada tahun ini kami diingatkan untuk terus melaju, untuk Indonesia yang maju, biarlah kami dapat senantiasa dimampukan untuk melakukan bagian kami. Sebagai seorang Kristen tetapi juga sebagai seorang Indonesia, biarlah kami dapat menghayati tema ini dengan dapat terus memelihara semangat yang Tuhan pernah anugerahkan kepada para pejuang bangsa kami, para pendahulu bangsa kami, dan semangat yang telah juga kami perjuangkan dalam tiap-tiap tahapan sejarah kehidupan bangsa kami sampai tiba pada titik di mana kami juga boleh melewati masa pandemi yang tidak mudah. Biarlah semangat itu dapat terus kami pelihara, kami tidak putus asa di tengah turun naik semangat karena pergumulan dan tuntutan kehidupan kami. Kami tidak putus asa tetapi mau terus berjuang bersama dengan Tuhan. Dan kiranya kami juga dapat terus berjuang untuk
dengan roh yang terus menyala, mewujudkan nilai-nilai Tuhan yang dipandu oleh Roh Kudus Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Nilai-nilai cinta kasih Allah. Tolonglah kami ya Tuhan. Demikian juga ketika kami berjuang untuk terus bagi misi Allah di tengah-tengah dunia ini, mewujudkan keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan. Tolonglah kami ya Tuhan. Pimpinlah kami. Biarlah momen HUT RI pada saat ini menjadi momen bagi kami untuk merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia bersama dengan saudara-saudari sebangsa setanah air kami. Biarlah seluruh perayaan yang dilakukan di berbagai lingkungan pada hari ini berjalan dengan baik. Dan kami sebagai bangsa dapat terus diteguhkan, dikuatkan untuk terus melaju untuk Indonesia maju. Sekali lagi kami mohon pimpinan-Mu bagi kami, anak-anak-Mu, tapi sekaligus anak-anak bangsa. Kami sungguh memohon pimpinan Tuhan, berkatilah bangsa Indonesia dalam menghadapi ragam tantangan. Di tengah tantangan karena masalah polusi, tantangan karena pemilihan presiden, tantangan karena ragam krisis ekonomi, krisis pangan yang mengancam, dan berbagai krisis lainnya yang saat ini sedang dihadapi. Tuhan tolong kami dapat berjuang bersama, bergandengan tangan dengan seluruh elemen bangsa ini, boleh berjuang bagi bangsa kami dalam pimpinan Tuhan. Kami mohon pimpinan-Mu kepada bangsa Indonesia, berkatilah bangsa kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sekali lagi selamat memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-78, keluarga GKI Cilduk Raya, umat Tuhan yang terkasih. Selamat merayakannya juga bersama dengan orang-orang di sekitar kita. Kita adalah bangsa Indonesia dan kita adalah orang-orang Kristen. Wujudkanlah, perjuangkanlah apa yang menjadi kehendak Allah bagi bangsa kita. Teruslah melaju untuk Indonesia maju. Merdeka!